Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadaina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah wirid yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu kembali di rumah Allah yang suci ini dalam rangka menambah ilmu, meningkatkan keimanan. Kita adalah orang-orang yang beriman dan selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Setelah itu kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita telah berada pada 2 tahun baru. Yang pertama tahun baru Hijriah 1431, yang kedua tahun baru Masehi 2010. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi judul ceramah kita pada saat ini, 3 keberuntungan yang akan diperoleh oleh seluruh kita kaum muslimin. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Sekarang Bapak Ibu, apakah kita telah beriman? Apakah setiap kita yang datang, yang ramai di masjid Allah ini benar-benar telah beriman? Tentu saja pertanyaan ini dapat kita jawab sendiri. Bapak Ibu, mungkin kalau awak nan datang kini kau dikatakan tak beriman, mungkin awak berang kau orang tu. Tapi apakah itu iman? Lai bisa iman kau kita lihat? Bisakah iman kau kita pandang? Iman tak bisa kita lihat, Pak. Iman kau ibu-ibu sama jo listrik. Listrik kalau tabantang kabel agak 2 buah, nan cie dia liri listrik, nan cie indak. Tapi di mata awak kabel nan ba aliran listrik jo indak sama saja bantuannya. Tapi di mata tandonyo listrik ko idui, kalau tiba di lampu menyala bolano, kalau tiba di pengaras suara tadanga suara awak keluar musaji, kalau tiba di mikrofon bisa lagi lebih terdengar kuat lagi suara kita. Jadi listrik tidak bisa dilihat, iman pun tidak bisa dilihat. Bapak-bapak yang terhormat, di dalam ayat pendek mungkin sado kita nan hadir di musaji ko bisa mengetahui ayat ko dan sangat hafal acok kita baca ketika salat. Apa bunyi ayat tu? Wal as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis-sabr. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah bersumpah dengan masa, demi masa, sesungguhnya manusia sekalian itu dalam keadaan merugi. Jadi secara global manusia ini dianggap oleh Allah makhluk yang merugi. Siapa dia? Iaitunya orang yang tidak memanfaatkan waktu. Kemudian Bapak Ibu, definisi waktu. Profesor Mahmud Saltut menyebutkan waktu itu adalah sesuatu kenderaan dan banyak sekali pintunya. Manusia harus masuk ke dalam kenderaan itu, tidak dapat keluar lagi. Makanya Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya, apa dia bilang? Murid ambo, apa nan paling jauh di dunia ko? Kata murid Imam Ghazali, nan paling jauh tu antara timur je barat. Kata Imam Ghazali tidak. Nan jauh tu adalah masuk nalah terlampau. Dan apa saja kenderaan yang kita pakai untuk mengajar masuk nalah terlampau, itu tidak bisa dikajalai. Maka kita nan hadir, kalau benar-benar mengaku beriman kepada Allah, janganlah membuang-buang waktu. Itu yang pertama, tandanya orang beriman. Jadi iman tidak bisa dilihat Bapak Ibu, tapi tandanya bisa dilihat. Dan kedua, orang beriman adalah orang-orang yang amilus salihat. Ambo saja ketek bapak-bapak ibu-ibu, itulah dibawa de orang tua ambo mendengar wirid kamu saji. Kalau dari Bukit Tinggi, dari Balingka, ada Buya Datuk Pelimo Kayu. Dari Padang diundang ke kampung ambo di Baso, ada Buya Datuk Tan Palawan. Ada Buya Haji Samsudin Said. Bagaimana beliau menterjemahkan amilus salihat? Beliau menterjemahkan amilus salihat itu orang beramal saleh. Apakah itu sudah bahasa kita atau bahasa Indonesia? Tidak. Itu masih dalam koridor bahasa Arab. Jadi yang dikatakan amal saleh dalam agama awak apa? Dalam bahasa awak apa? Iaitunya orang-orang nan karajonya bamutu. Jadi kalau Bapak Ibu kita mengatakan baiman, cotanyo diri awak. Ndak usah setahun na lalu, ndak usah sebulan na lalu, ndak usah seminggu na lalu. Sajak pagi tadi kita salat subuh sampai kita salat maghrib, bara orang nan dirugikan dalam hidup, bara orang nan diniayo, bara orang nan korban gunjang awak, dan bermacam-macam karajo awak merugikan orang. Kalau itu karajo awak saja jago lalu sampai lalu balik, berarti karajo kita ndak bermutu. Jadi orang beriman yang kedua tandanya kerjanya bermutu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, apa contohnya kerja yang bermutu itu? Bulan Ramadan tahun lalu Pak, Bu, setiap masjid di bulan Ramadan itu kalah menyusun jadwal mengaji. Jadi kalau pengurus masjid talalai mencari guru untuk Ramadan, mengko ndak dapat guru lagi. Ambo giliran mengaji di Musajid Raya Gantiang di Padang, imam ketika itu nan menjadi imam Pak Haji Rafles, seorang qari nan suaranya rancak, bacaannya batuannya hafiz. Jadi ambo sebagai pengikut, sebagai makmum di belakang, sanang mana tiambo mendengar suara dan bacaan Buya Rafles. Tapi sesudah Assalamualaikum, orang lah bubar ke pulang, ada jamaah Pak nyoba kopiah putih. Biasanya kalau kopiah putih kau kan orang lah pulang di Makkah. Tapi kini kita cari Pak, orang berkopiah putih kau ndak bakal tentuan saya. Sadonya lah melaki kopiah putih, entah yo hajinya, entah indak nan jalehnya berkopiah putih lo serupa haji. Ha kata orang kau ke kawannya,
De imam tadi yo ndak tahu diuntuang mana. Lah jale awak kabadamino sudah tarawih ko ayatnya panjang-panjang. Kalau begitu Pak, berarti orang tadi karajonyo indak bamutu. Kaum muslimin bapak dan ibu, nan katigo tando orang baiman inyo indak pandandam. Orang baiman tu lapang hati. Orang baiman tu kapalonyo selalu dingin. Orang baiman tu indak ado merasa sakit hati ke orang lain. Acolah tanya diri kita, na nadir ni musaji ko. Ndak usah kita basasi-sasi ke sia, ka diri awak saja. Apa kok kita merasa sakit hati juga orang lain? Kadang-kadang awak kan begitu dalam hidup. Kalau ada orang lebih dari awak, hati awak ndak senang. Macam-macam saya. Misalnya masuk ke rumah orang rancak, onde rancak na rumah orang kue, ndak tanggung perabotnya santiang-santiangnya tu. Di mana dapat pitih dek galadi ko kuah, mangko sakayo ko bananya. Awak lah buruk sangko saya ke orang. Aiko namanya baru saya di dalam parui. Banyak kejadian dan serupa itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi orang yang sakit hati, orang pendendam itu tidak beriman. Bapak-bapak, begitu juga dalam suatu organisasi, dalam kesatuan, dalam kampung. Dan kita kok kan banyak pendapat, ya kan? Misalnya dalam suatu rape, ada kawan mausul itu, kawan niko lain lausulnya, kawan niko lain lausulnya. Ternyata bermacam-macam usul. Kata orang kini namanya input namanya. Tanya to setelah digodok-godok semua pendapat tadi, nan pendapat awak ndak diterima di orang loh. Untuk sementara. Untuk itu awak sabar saja Pak, jangan marah bolo. Kadang-kadang di dalam musaji orang menyusun suatu organisasi ndak terima pendapatnya dek pengurus lain. Nyo tinggal musaji. Dan kalau ndak diterima usul dan Pak, biarlah dem baranti saja. Sesuai je pantun orang Minang, dek labek buah bungo sirih sampai menjulai kalaman, sapatah kaji nambah selisih mangako surau ditinggalkan. Jadi bapak ibu, kok baselisih paham awak, orang baiman awak kata awak, jangan ditinggalkan surau. Kenapa? Orang yang datang ke masjid kemudian ada rasa yang sangat merugikannya kalau tidak datang ke masjid. Kenapa? Orang biasa datang ke masjid ini merasa rugi dia tidak datang ke masjid. Pertama, kalau di masjid kita salat berjamaah dan kita lakukan di awal waktu, dan kemudian kita berimam-imam, pahalanya sangat besar sekali. Untuk itu bapak dan ibu, kalau kita merasa beriman, kita harus banyak bersabar dan tidak boleh pendendam dengan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Orang Minang mengatakan Pak, tak jarang tungku batu tigo, bakayu kelupak pisang masak lah nasi jogulainya, basilang kayu ditungku di sinan napi mangkoidui. Jola Pak ibu-ibu susun sekayu ditungku tu. Lah tagang urek liak mambu hijau saluang tak kaya duit api kan. Tapi kalau dipasilangkan mangko api ko mudah hidup. Artinya mana banyak pendapat yang datang dari si anu, dari si A, dari si B, dari si C. Akhirnya pendapat itu kalau disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan bisa ditaklukkan. Jadi tanda orang beriman yang ketiga, indak pendendam. Kemudian nan kampe Pak, tando orang baiman, kato karih indak menyinggung, kato lunak indak menyudu, kok tagaknya indak tersondak, kok duduk indak tapampe, kok inyo membuat suatu peraturan indak nang kalamak dinyo. Di tengah letak tulang punggung sadang tapik pasang bola pukul do balik matahari, basi baik diringgi bak jangguik pulang kadagut. Begitu orang yang bijaksana dan begitulah orang yang beriman. Itu salah satu dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Taubah ayat 20, orang yang akan mendapat
kemenangan dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, orang-orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Dari segi bahasa Bapak Ibu, hijrah itu artinya pindah. Jadi kalau ambo masuk ketek jo masuk bujang, ambo tinggal di Baso, kini ambo ko tinggal di Padang, itu namanya hijrah. Kemudian bapak-bapak nan biasa menggalih di Blok A Padang, karena di Blok A ko tampak menggalih lah jadi terminal, pindah apa kau kuniang, itu hijrah juga namanya. Jadi hijrah itu dari segi bahasa pindah. Tapi bisakah orang transmigrasi disamakan jo hijrah? Tidak bisa. Kenapa? Hijrah itu kata-katanya lebih dari 30 kali dalam Quran. Namun Bapak Ibu yang terhormat, selalu didahului oleh Allah dengan kata-kata iman. Bapak Ibu, ba mengko itu. Sabo hijrah ko bare, Pak. Ba mengko bare. Kalau iman tidak ada, orang tidak akan mungkin hijrah. Ambo buat saya contoh ya Pak. Kalau ada apa-apa nan perokok janta singgung, ya kan? Contohnya orang merokok. Marokok ko sawananya saja di patuanya, di ulama, di Padang Panjang seluruh Indonesia kan haram untuk 3 tampek. Nan pertama orang hamil, nan kedua anak-anak, nan ketiga orang sakit, nan kampe ulama tu sendiri tidak boleh masuk. Tapi lain namun ada orang berhenti merokok, ada kawan nambo Pak nyala sakit paru-paru, kemudian lah batuk-batuk darah, disuruh berhenti merokok. Katanya aden pada berhenti merokok dia biar cara je ini den. Padahal bapak-bapak itu kata tabao dia ngok zatnya. Bagaimana kau itu? Jangan cara-cara jawini le Pak. Apa-apa nalah babini jangan cara jawini le. Karena mencari bini sari. Dapik na bini na lain dak samo parangainya jodan lamo do. Ambo takana na pantun saluang. Tambilang tanti batanti sa tanti ambil panaruko sawah dikajai nanilang lai diganti pangganti indak serupo saparangai. Mungkin dia apa-apa lai takana jo pantun. Ustaz, bini kami kalau di baraen kau to Ustaz lah samo jo to Toyota Kijang tahun 80 tu nan tinggi kepala tu lah ketinggalan mode basan diang sesadonyo dah ada Pak. Walaupun Kijang tahun 80 Kijang awak ditukar catnya jo metalik, kemudian air karburatornya diperisau, olinya ditukar ndak dilansan soto ko ilmu dia dah. Cola Pak tukar jo Innova segala macam, mbak tambah gadang biaya. Jadi tasabok disuruh berhenti merokok Pak, jangan dicara ya lo bini. Tapi kalau kita sadar bapak-bapak ibu-ibu, ambo dulu perokok berat sampai 2 bungkus ya bisari. Tapi saja ambo berceramah, kata Buya Haji Durus almarhum kambo tua datuk ko iyo ka berceramah jo tarui jangan maiso jo ndak. Jadi di kampung kami merokok ko maiso namono. Tak ada orang nan merokok tu ayam. Ya kan? Maiso. Jadi bapak-bapak yang terhormat, ambo cubalah berhenti merokok. Tanya tu kadang manfaatnya. Sampai kini bapak ibu yang terhormat saja ambo berhenti merokok, tunan kedua berhenti lo memanjangan rambut. Jadi rambut ambo lah pendek, akhirnya ndak paguno minyak rambut, ndak paguno sikit. Kinilah tata buang pitih pembali rokok tu jo pitih pembali minyak rambut lah 1 juta. Jadi niat ambo kalau umur panjang sabab untuk mau urus haji kini, kalau kita urus tahun 2010 gua 2000 balik dapat pai naik haji lah. Tapi kalau umrah awak pai itu bisa 2 kali setahun. Jadi kalau sampai pitih ambo cie umrah dan umur ambo panjang, ambo sehat, insya Allah ambo kapai umrah.
Jadi apa-apa ibu-ibu nang parokok baranti selalai. Nang kedua muncul baunci ayam dia. Itu bahayanya merokok. Kalau ditanya ke orang rumah tu jujur-jujur awak katinya lai suka orang rumah jo muncul awak perokok ko ambo yakinnya ndak suka. Tapi nyo de ibu dia awak nyolayani jo awak. Jadi hijrah bukan sembarangan. Yang akan mampu hijrah itu adalah orang yang beriman. Ada teman-teman kita bapak-bapak, ibu-ibu dari Pulau Jawa ya. Di zaman Bapak Menteri Harun Zain, mereka dipindahkan sebagai orang teran ke Sumatera, ke Sitiwang. Apakah sama dengan hijrah di zaman Nabi? Itu jauh bedanya. Orang yang hijrah di zaman Nabi bukan ketiadaan tanah. Bukan tak ada tanahnya di Makkah, bukan begitu. Tanahnya laweh, kabun korbannya banyak, binatang ternaknya kambang. Tapi kenapa? Mereka hidup di bawah ancaman kafir Quraisy. Jadi mereka beragama tidak aman, Bapak Ibu yang terhormat. Selalu siang hari diteror. Bahan makanan di embargo. Tidak boleh jual beli dengan orang Islam. Setiap hari ada tiba intimidasi untuk dibunuh. Akan dilenyapkan nyawanya, akan dipisahkan badan dan kepalanya. Itulah ancaman orang Quraisy kepada orang-orang mukmin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hijrah, meninggalkan harta, meninggalkan kebun, meninggalkan toko bagi pedagang, meninggalkan binatang ternak bagi orang yang banyak berternak. Apa yang mereka selamatkan? Akidah dan keyakinan. Satu tu Pak. Dan kedua, Islam ko kalau kita ibaratkan kabijo Pak, bibit atau tampang ya. Islam tu adalah bibit unggul. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Walaupun bibit ko sangat unggul, tapi tanah ranggiang, kata orang Wak. Tanahnya tidak subur. Di mana? Di Makkah ketika tu. Mangko disuruh di Allah pindah ke Madinah. Ternyata orang Madinah lebih lapang hatinya, lebih dingin kepalanya, lebih terbuka hatinya menerima petunjuk daripada orang Mekah. Maka disuruhlah Nabi beserta orang Islam pindah ke Madinah itu. Maka orang yang pindah itu disebut muhajirin. Orang nan menunggu di Madinah dinamai orang Ansar. Bapak dan ibu yang terhormat, tapi orang saudara kita nan pindah dari Jawa ke Sitiwang tu ndak hijrah tapi transmigrasi. Bedanya je Nabi tadi. Nabi jo kaum muslimin meninggalkan harta. Orang transmigrasi tiba di tempat nan baru itu dapat harta. Ada nan 3 hektar, ada nan 4 hektar. Ada kawan nambo Pak, nyo sebenarnya ndak orang Jawa doh, orang Wak. Sama sekolah jombo dulu. Jadi ketika pindah transmigrasi itu nyo tabawo lo pindah dari Jawa tu. Ambo tanyo kainyo. Ana nambo tanyoan. Bah mangko namu lo pindah balik ke Sitiwang tu. Katonyo bercanda. Ambo takui berkubu tagak di Jawa tu sama tanah lah sampi. Jadi kalau di Bariang anjo di Lalu anjo orang berkubu sinan ndak tamue. Atau mangkombo pindah lo ke Sitiwang tu jangan dikubur nambo tagak itu candainya. Bapak-bapak ambo diundang lo mengaji dek kawan ambo tu sinan. Lah banyak karetnya, lah banyak sawitnya. Jadi tiba di Sitiwang aratonya banyak. Di Jawa arato ndak donya tinggalkan. Itulah beda hijrah jorang transmigrasi. Bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan, kaum muslimin yang saya hormati, kata Profesor Mahmud Saltut satu lagi, orang yang hijrah itu ada 2 kelompoknya. Pertama, hijrah badaniyah. Artinya jo badan-badan ko dihijrahan ke kampung orang, dari kampung awak. Kemudian yang kedua,
hijrah ruhaniyah, hijrah tabiat, hijrah sifat, hijrah karakter. Jadi rasanya kalau menurut ambo bapak dan ibu, hijrah nan kita lakukan saat kini bukan hijrah badaniah leh. Kenapa begitu? Karena kita alhamdulillah di Sumatera Barat, dia di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Batu Sangka, di Pasisi, di Pasaman, pokoknya di negari awak Sumatera Barat, alhamdulillah kita aman bagamu. Tidak ada diancam orang. Nah, kini ambo bertanya ke pak ibu-ibu nan datang, apa-apa salamu berjamaah di musaji, salamu salat berjamaah ke surau, salamu salat tarwih di bulan Ramadan, salamu mendengarkan pengajian di majlis taklim di mana saja, pernah tak apa ibu-ibu diancamnya di orang? Apa jo ibu kalau pai juo mengaji ambo bunuh ledo? Ambo rasa mungkin lalu nado orang mancam serupa itu ke pak. Ambo sajak baraja berdakwah ke bapak-bapak ibu-ibu sampai kini rasanya lah 27 tahun. Sebab ambo mulai masuk kader mubalih dulu bapak ibu itu di Masjid Istiqamah Sawahan tahun 82 di lantai 2 masjid. Dan menjadi pendidik kami adalah guru-guru kita, ulama kita, di antaranya Bapak Mawardi Nasution, Bapak Samsul Bahri Yunus, Buya Datuk Nan Gadang. Sampai kini ambo berdakwah setiap malam ke musaji, lah sampai kama ambo berdakwah ke Bangko, ke Bengkulu, kemudian orang Minang mengundang di Depok, di Bekasi, alun pernah ambo diancam orang lain pak. Datuk kalau pai jo mengaji-ngaji itu ambo bunuh, dah. Jadi alhamdulillah kita bagamu menjalankan syariat di negari awak ku aman. Dah ada orang mancam. Jadi ndak perlu hijrah badaniah, tapi hijrah ruhaniyah nan kita lakukan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau ada kita salamoko, ya kan, merasa ndak sanang jo orang nan lebih dari awak, hijrah awak lah. Ikut bersyukur awak jo orang nan dapat nikmat. Itu nan kita lakukan. Kalau ada salamoko kita banyak suku emosi, parabo dan segala macam, makin bertambah umur kita, pindah kita hidup dari tahun ke tahun, kita ubah penyakit nan serupa ko serupa nan kadiredai Allah leh hendaknya nan kita lakukan. Itu nan dimukasu ijrah sifat, ijrah tabiat, ijrah karakter. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ada 3 macam ikan pak. Ikan ko bantunya biasa mo pi kulitnya lain. Nama ikannya tu. Nan pertama namanya ikan kalang. Konyo pakai biso di singoknya. Nan kedua limbe. Nan ketiga kini namanya lele dumbo. Ikan ko bantuannya mirip tapi sifatnya lain. Nan ikan kalang ko pak, kata orang kampus populasinya kini lah kurang. Sebab itu inyo ndak bisa beradaptasi, indak bisa menyesuaikan diri. Itu ikan kalang. Adima biasanya hidupnya Ustaz, hidupnya di dalam sawang-sawang banto, dalam lubang, ya kan? Hanya tidak nama. Tapi kalau limbe dibuat, diambil kerisiak pisang, digulung jo rumpui, kemudian diletakkan di tengah sawah. Tu diseraan, sampureh namanya di kampung ambo. Lai tahu Pak Ibu sampureh? Atu sampureh adalah hasil paramehan karambie. Kalau di Padang namanya katapang. Kalau ada karambi, ada katapang. Kalau ada orang memanggil baru datang. Jadi kalau tidak dipanggil orang, jangan datang wah. Ya kan? Di kampung ambo di baso namono sampureh. Di seraan sampureh ko kasalo-salo kerisi jorumpui cako. Amuh limbe ko batalu esinan. Tapi nan sangat patuh adalah lele dumbo.
bisa dibudidayakan kini. Kalau ikan kalang tidak mau diubah sifatnya, ya kan? Tatap model itu, kuli hitam, hati hitamnya. Boleh kuli hitam pak, hati putih. Nambah bayonya kuli hitam mati hitam loh. Sama je ikan sama je ikan kalang. Aku nambah bayo pak. Abai ikan kalang ko sifatnya pak ustaz. Nyo mangkacepa ke tapi, manangkok ke tengah, memakan dia ye karuh. Ado sifat orang yang serupa ikan kalang tu, ado bapak ibu. Mungkin di negara awak aku nak ado. Contohnya, pak, mungkin apa beberapa hari lalu sampai kini cameh. Kan negara awak tanggal 30 September, Pariaman Padang sebagian besar dioyak Gampo. Mangko kini namanya Gampo 30 September leh. Ndak gerakan 30 September leh. Gampo 30 September. Bapak-bapak yang terhormat, ambo tanggal 30 September itu Bapak Ibu sedang mengaji untuk kesatuan guru-guru di salah satu perumahan di Ulu Gadui Padang. Apa jam yang kalau di Ulu Gadui itu di rumah sakit jiwa, aku ndak di rumah Perumnas. Rumah orang kau bertingkik dua. Dia teh meja pak. Itulah tasadio makanan. Rupanya sudah wirid ko ke makan nasi. Lahado gulai rabuang jolobak singalang. Lahado gulai tunjang. Bapak-bapak yang terhormat, terletak di teh meja. Mungkin 21 mini ambo mengaji baru hari Gampo. Mangko samba tadi terserak jamaah lari. Ambo setinggal surang lai menungkui sujud. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau runtuh rumah jamaah kau pak, ya Allah, ya Allah, kalau runtuh rumah ini, kalau saya jadi korban gempa pada hari ini, ya Allah, matikanlah saya dalam husnul khatimah. Itu doa ambo. Ambo calik jam pak bu, kironyo saat hari selesai Gampo tu jam 7 balik lewat 21. Jadi Gampo diperkirakan sampai 8 detik. Tapi tidak tanggung menancu ada bapak ibu. Ambo telefon pulang. Jawab apa tidak fungsi leh. Diambil telefon di rumah. Kiranya telefon orang ko lai elok. Ambo telefon pulang. Lain tak bawa rumah awak. Betul kecik ambo ke orang rumah ambo. Alhamdulillah rumah awak aman dah. Tak bawa ada. Syukurlah. Bapak yang terhormat, sesudah itu Padang samo Joko tamati. Supermi ndak ado, minyak bensin ndak ado. Air PDAM putih. Sadonyo bahan makanan aragonyo naik. Sebagai contoh nanambo contohkan serupa ikan kalang tadi. Orang nan sifatnya sifat ikan kalang. Dapatnya membeli bensin agak 2 jerigen dijualnya 60.000 seliter. Supermi dijualnya 150 sakardus. Ikon namanya ikan kalang. Kalau ada sifat-sifat awak nan salamoko serupa itu, bapak ibu yang terhormat, hijrah kita ke sifat nan baik. Contohnya nan bisa diatur. Itulah kini miripnya ikan kalang pi kulitnya kini orang menyebut lele dumbo. Lele dumbo lah namu dibudidayakan. Bagaimana kau bisa serupa itu? Sampai kini di Tasik sudut kota Biakit Tinggi Padang ada seorang menjual makanan malam pecal lele. Jadi kalau orang mau hijrah bisa berubah sifat itu dari nan buruk ke nan baik. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu lai tahu ndak kapindiang jorangi. Tapi nang kapindiang ko zaman kini alagak mulai hilang batu nyo takui nampaknya di bahan kimia. Jadi lah mulai agak punah. Tapi kalau rangi semakin banyak adonan namanya baygon, adonan namanya hit, adonan namanya 3 roda. Tapi narangi ko makin banyak. Sehingga di Padang kini banyak orang kanai DBD, demam berdarah.
Tapi bedanya dia pak ibu-ibu antara rangi je kepindiang. Bedanya pak. Bedanya bu. Nak don tahu dah. Biarlah ambo saya mengecekan. Kapindiang sama makan darah awak jorangi. Tapi bedanya kapindiang busuk pak, rangi ndak. Abang mengkorangi indak busuk, kapindiang iyo busuk. Apa perbedaan? Nanti jadi. Rangi kalau ke menggigi awak pak, dimintanya darah awak ke dulu. Tapi jo basoinyo mungkin apa ibu ndak mengerti. Ba katanya minta nyo marengong ke telinga kiri. Tu marengong lo ke telinga suo. Kalau pakak tengok nan suo kono pindah ke kita. Pak, Bu, parui ambo keteknya bu. Ambo indak lo membawa boto jo tabuang dah. Kalau lah kanyang parui ambo ko biko ambo tabang le bu. Ambo ambil darah ibu ya. Atu rangi jadi nyoba tarati rangi ko nangka diambil nyo minta dulu. Atu rangi. Atu mangkonyo ndak busuk. Tapi kebanyakan kita karena ndak diagi ada Allah awak orang biasa ndak sama je Nabi. Awak kan ndak ada nan pakai mujizat. Nan pakai mujizat tu Nabi. Kalau Nabi Sulaiman nyo mangarati jo bahasa sekalian binatang. Pak Presiden awak Soekarno dulu kan bisa babahasa limo. Itu bahasa orang saja. Kalau Nabi Sulaiman mengarati bahasa kepindiang, mengarati bahasa lintah, mengarati bahasa balui, mengarati bahasa ikan, mengarati bahasa samui. Tapi kalau awak kini tidak, tandanya mangko tidak. Ada kawan ambo sama di pesantren yang ambo dulu, kini nya tinggal di Marolabuah, baladang apa gua. Markisah. Jadi diundang lambo mengaji ke Lubuk Gadang. Di tempatnya tinggal. Jadi ambo tiba sinan dia bawa makan ke rumahnya. Rupa di rumahnya kok banyak koleksi burung dalam sangka. Di antaranya ada burung kalau di kampung ambo namanya murai. Tapi ambo cali agak panjang ikunya. Bulunya nan putih nan hitam dia teh macam pun coklat. Ambo tanya, kok bacat go bulunya kok? Ndak. Burung ko gilo babunyi sesiang malam. Kata kawan nambo ko, badaso na burung ko ambo bali 2,5 juta. Bab itu, babunyi panjang saya mau. Aku ambo kecen, lain tak bangi apa kambo. Ndak. Burung babunyi itu pak, apanya pacaruin sebenarnya. Mandiang, ang kurang-kurang dan dalam sangka. Ang pisahan din yung bini din teh kayu aden dalam sangka bahagia den ka membahagia bini den wang dibuat rumah rancak di kurung senang serupa burung ko dalam dia muhang nang kamati jo lang capek ang kurung-kurung den apa itu kecek burung tapi de orang ko ndak mengerti itu ya katanya. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu nan datang mengaji kini kuah nan mengurung-urung burung di rumah sudah mengaji ko lapel le. Karena ambo masuk ketek dulu lah ada lagu ko. Kundak ambo suara ambo ndak rancak melagu do pak. Pi ambo coba je lah. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu nalang benar. Ya do lagu tu pak. Ya ada lagu tu bu. Jadi artinya burung ko indak namuah di kurung. Jadi lapeh-lapeh lah burung. Jangan di kurung-kurung juga. Karena dia rasanya di dalam neraka. Apa balik awak karangi tadi balik pak. Kapindiang menggigi awak badannya busuk. Rangi menggigi awak badannya ndak busuk. Bang kau bisa itu? Rangi kau minta dulu. Kapindiang pak jalai kama minta badan no saya suruh no ndak dibalik papan ko ndak dibalik kasur ko ndak dibalik bantal baik ko awak basanda langsung gigi acu itu parangai kapindiang ko. Jadi orang-orang korupsi ko pak baun kapindiang dia kirat nanti kalau inyo ndak tobat kan apa jam bangih lo dulu kalau inyo ndak tobat
Bau kepindiang di akhirat nanti. Kerana punya orang senanya ambil. Punya orang banyak lalai. Kalau kau matinya nanti nyok karate dia melekat mau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadi tirulah di kita hijrah serupa rangi, jangan ditiru hijrah serupa kepindiang. Jadi orang-orang korupsi ko ba'a tobatnya andaknya Ustaz. Kalau menurut ambo bapak ibu, orang korupsi nan meniru sipek kepindiang ko, kalau ketobatnya harus 2 syarat nanyo lalui dulu. Atuh. Nan pertama sekali jalani hukuman sesudah divonis. Nan kedua keluar di dalam penjara minta maaf ke rakyat banyak, ya kan? Melalui televisi. Ambo pernah melihat serupa itu dulu. Presiden Korea keluar dari penjara nyopai ke televisi minta maaf ke rakyat. Nan ketiga kalau lai balabi aja pitiko pulang balik ke negara. Baru minta tobat ke Allah. Baru Allah bisa magi ampun. Jadi usaha kita yang seperti itu mengakui diri bersalah, kembali kepada kebaikan, itulah namanya hijrah. Makanya Nabi di dalam hadis mengatakan al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mau rela tanpa terpaksa meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu inti dari hijrah itu. Satu lagi contoh alam Pak. Sebab di Minangkabau kok contoh alam banyak. Banyak sekali. Itu makanya orang Minang membuat pantun panakit pisau sirawi. Ambil galah batang lintah buang selodang jadikan niru, nan satitik jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi huru. Apa-apa ibu-ibu, para remaja, tahu ndak? Kalau di dalam kampung ni duit masuk ketik pasti tahu. Aduh, ada sabanso tumbuh-tumbuhan Pak, Bu, remaja, namanya jilatang. Jilatang ko kalau tagi si jangan awak itu gawi gapai awak ni. Gawi gapai. Antara nama jo dipantak labah. Tapi jo tapak tangan dia awak ndak ada. Tapak tangan ndak taluk di jilatang. Tapi adalah sabanso rayap atau serangga namanya ulek bulu kalau di Padang. Kalau di kampung ambo dibasuh ulek uro-uro. Itu bulunya banyak, biso. Ule uro-uro ko, tapak tangan taluk jadinya. Tidak punggung tangan saya. Tapak kaki taluk jadinya. Sangat biso. Jadi, kalau bersuah, dapat jangan dirameh. Kalau dapat kanai bulu, ule uro-uro, kondisi tubuh awak tidak fit saat itu. Maka bisa ketiak ko bengkak. Dan bisa-bisa peredaran darah terganggu. Dan bisa menjadikan napas sesak. Cuy tubana bisonya ulek bulu. Ada ulek di batang jambu paraweh. Kalau di kampung ambo paweh namanya. Ada ulek sini ulek tantadu hijau gadang. Tapi tidak bisa dah. Ulek tantadu go jajuk je menjadi ulek bulu go mah. Kalau tagi si je nyo sakitnya. Ada di dalam tanah kalau mencari cacing namanya galundi putih. Kalau orang serupa galundi ko ada bawa menengah kaji ko nya lalu sama. Dengan kaji ke. Jadi kedua-duanya ulek tantadu ulek galundi ko takut je ulek bulu ko dan banci. Tapi ternyata ulat bulu ini timbul kesadarannya. Dape aka tumbuh pikiran surui pangana kena nelo rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan rantak abih galanggang usai disiko takana badan katobai nak mau bah laku. Jadi walaupun perangai kita, sifat kita, pembawaan kita setiap hari ini sama jolek bulu, tapi lain namuh baniai awak mau bah. Nan dikatakan hijrah tadi bisa diubah, ya kan? Bisa. Ada celai Pak, ndak tekana dia mau menyampaikan tadilah.
Gajah baraka gadang. Gajah ko takut dia ulik bulu pak, walaupun gadang. Gajah ko kan sadonya lo jo makan ko. Apa-apa ibu-ibu nan datang kini ko, Allah mencelik gajah makan durian. Apa lo gajah makan durian tu? Jadi gajah kalau makan durian tak nyambil pisau serupa dah. Nyo cari daun nilalang. Nyo kumpa durian ko jo daun nilalang. Lah tatutui durinya sadonyo anyo ambil je balalai lo lainyo. Lulu durian ko. Isu kalau buang air gajah ko, carilah durian tu. Nak tangguh rasanya. Makin mani. Durian cik gajah nama. Tapi apa? Pak jangan ditiru lo makan durian cok gajah ko di lulu selejo lah duit durinya. Lu korak kuang meko dia tak tahu dah. Ya kan? Itu gajah. Tapi Pak, kutiko gajah kama makan durian, nampak dia nyolek bulu laki di lalang tu. Gajah ko lari mah. Saratojo pakiknya lari. Takutnya. Sebab kalau kana bilalainya ko, sehingga gajah ko balalai ko sambuk, tidak bisa makan le. Cuy tu bana bisonya ulek bulu. Tapi ulek bulu ko amuh mau bah sifat. Takana dinyo hidup ke mati. Takana dinyo basuh hidup ko akan berakhir. Hidup yang sebenarnya tidak di dunia ini terbayang olehnya bagi hidup yang panjang di akhirat nanti. Mangko hijrah lah ulek bulu ko. Apa cara hijrahnya? Nyoba itu munculnya Pak. Ada mah Ustaz melihat tu di flora dan fauna. Ada di TVRI mah flora dan fauna. Jadi nampaknya kameranya orang mengambil kehidupan binatang sehari ko. Kameranya kamera canggih. Ba'a samui batalu, ba'a sipasan batalu. Ba'a burung puyuh batalu, ba'a burung balam batandu, ba'a pipi bondo. Pipi bondo le tahu pak sipeknya. Di mana di nama saya si namrau. Haji tu pipi bondo. Di mana di masaknya si namrau. Itu dia ambil orangnya kamera. Jadi ulek bulu kutiko membaituan mulutnya keluar serupa wanang bertali-tali. Rupanya di kepalanya ada tanduk. Langsung guluang. Guluang banang nang keluar di muncul dari air ludah ko. Kemudian bulik balubang di muka. Namanya kapompong. Masuklah ulek bulu ko ke dalam. Tiba di dalam manganyo. Inyo puasa selama 42 hari. Tak makan, tak minum, tak maisok. Tak bersenggama dengan istrinya. Dia tahan seluruh nafsu. Di dalam ilmu tarikat orang menyebutnya berkhalawat. Berusaha berzikir kepada Allah untuk mengubah diri yang kita namakan hijrah tadi. Selama 42 hari. Keluarnya dari kepompong ko bapak ibu jamaah sekalian. Akhirnya dia berubah menjadi rama-rama atau kupu-kupu. Kutiko jadi ulek bulu, orang jajuk mencelik. Tapilah jadi ramo-ramo, orang sayang. Di Minangkabau nyo jadian di orang pantun nadai. Kalau orang baralik di kampung-kampung, kan ada orang namanya mampabasokan tamu jo Syria. Adek tamu dibawa naik, adek alik dibawa duduk. Lah bariri tamu tadi di ruang tapi lah basusun di ruang tengah basanda di tiang panjang tarabi kato dek si pangka. Kalau si pangka ko kemenangahan Syria ada pantunnya. Pantunnya ramo-ramo kolah. Ramo-ramo sayuknya balang badari yang bunyi cingkari banyak no ampe puluh ampe. Marau ke ruang tengah tabangnya ke tanggo juo. Talata cara no loyang dalam loyang kanso balari talata di tengah-tengah di lingkung orang narape berisi sirih salangkoknya. Anan jadi pangka pantunnya tadi ramo-ramo. Ramo-ramo ko indah bulunya lai. Ndak sama jolek bulu tadi.
Jadi kita manusia ini kalau ada sifat salamo ko sarupo lek bulu di tahun baru Hijriah ampe balik 31 ko ditambah di tahun Masehi 2010 kita hijrah dari sifat ulek bulu menjadi sifat ramo-ramo. Itu nan hijrah tu Bapak Ibu. Jadi hijrah berubah kita dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Bahasa piamannya the best of the best, ya kan? Itu bahasa piaman, ya kan? Itulah hijrah. Kemudian masuk kita kepada ayat yang ketiga, orang yang akan memperoleh keberuntungan. Apa itu? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Apa itu jahadu? Mereka yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri. Bapak, Ibu, kalau kita lihat ya, di zaman Rasulullah jihad itu identik dengan perang. Sehingga orang orientalis menuduh Islam itu dikembangkan pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Tapi benarkah begitu? Tidak. Kalau kita baca sejarah Islam Bapak yang terhormat, jihad atau perang di zaman Nabi tidak ada yang dimulai dari orang Islam Bapak. Bapak itu orang Islam tu musuh hendaknya cari, sangketo hendaknya adang, basuo pantang dilakkan. Itu orang Islam. Jadi tidak ada orang Islam mencari musuh. Selama Nabi berdakwah di Mekah, dalam periode Mekah 11 tahun itu belum terjadi perang. Kenapa? Pertama, Allah mengetahui jumlah orang Islam seketik, belum akan mampu melawan pasukan kafir. Yang kedua, umat Islam itu dia masih lemah, tidak mungkin melawan. Sehingga Allah mengambil keputusan untuk hijrah ke Madinah. Ya kan? Setelah tiba di Madinah, belum juga lagi disuruh perang. Ya kan? Belum disuruh perang, tapi selalu dikejar oleh kafir Quraisy, makanya disuruh melawan, namanya perang Badar. Pada perang Badar itu orang Islam dibantu oleh ribuan malaikat, maka kalahlah orang kafir walaupun jumlah mereka 2-3 kali lipat orang Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, bahwa sesungguhnya yang dimaksud iman, hijrah dan jihad bukanlah perang, tetapi berhijrah dari sifat yang buruk, kemudian kita berjuang pada jalan Allah dengan harta dan diri. Orang itulah yang akan mendapat keberuntungan di hari akhirat nanti semenjak di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang seperti itu di tahun 2010 ini dan tahun 1431 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.